primata ini secara natural dia, ya bukan primata aja sih, kalau misalnya kita lihat, banyak hewan ya, kebanyakan hewan itu pasti ada masa di mana dia siap bereproduksi. Nah, betina ini siap bereproduksi, dia itu akan memberikan kode kepada si pria gitu kan, si jantan. Nah, jadi, makhluk hidup di bumi ini kan desainnya seperti itu, berkembang dan salah satu dari berkembang biak itu adalah primata. Itu, dari, usianya baru lahir misalnya kayak gitu kan, atau beberapa bulan setelah dia lahir, ada yang sudah memberikan kode-kode pernikahan gitu, kode-kode siap dibuahi. Dan si betina itu secara naturalnya dia tumbuh dari pejantan gitu, dari pejantannya kan. Nah, jadi ketika dia memberikan kode itu, kalau kalau misalnya datang di kera ya, di monyet lah gitu ya, kalau di kami kan di Sumber, di Pekanbaru ini kan ada orang yang apa, barwa istilahnya gitu kan. Jadi barwa nih, kalau dia memerah itu pantatnya, itu tanda udah untuk, kawin dengan si jantan. Nah, itu usianya bisa dalam dalam bentuk usia yang sangat muda dan jauh sekali usianya dengan si jantan gitu. Usianya anak-anak lah kalau di ukuran apa. Jadi itu di dalam, primata gitu. Karena primata ini untuk betinanya itu lebih cepat dia memberikan kode-kode bahwasanya dia siap untuk bereproduksi gitu, seperti itu. Jadi begitu juga dengan manusia. Manusia kan kalau di dalam taksonomi kan, termasuk di dalam kelompok ini ya, primata ya. Nah, manusia juga ini memberikan kode-kode ya, siap untuk bereproduksi. Misalnya seperti payudaranya yang tumbuh seperti itu. Terus menstruasi yang seperti itu. Nah, apalah kalau istilah kita kan, memasuki masa akhir balik, dan akhir balik termuda di dunia itu umur 4 tahun di Amerika. Oh, 4 tahun? Iya, ada yang berumur Balita 4 itu. tahun. Iya, makanya. Kok bisa begitu ya? Bisa, itu memang, naturalnya Apa seperti normal itu. itu? Normal, Termuda 4 tahun. Masalah makan cepat tuh. akhir balik ya, bisa sehingga kalau pria yang memakan akan telat dia untuk, memasuki masa, pubertas. Lingkungan Kalau misalnya pengaruh nggak, makan Mario? Kalau lingkungan. Jadi lingkungan ada lingkungan tua sebelum waktunya gitu. misalnya dia pria ya, jadi belum Bang masanya Maria dia kan. Teguh, Iya, Bang Maria Teguh, sebenarnya akil balik itu apa sih? Apakah hanya ada di dalam bentuk bahwa wanita atau laki-laki itu sudah mampu memproduksi, atau bagaimana yang dimaksud dengan akil balik? Ini yang saya mau tahu dulu. apa Bang, apa namanya, kondisi kondisi, bahwasanya si pria atau wanita itu sudah memasuki masa di mana, eee, terjadi, apa namanya, aktifnya, kelaminnya itu, apa namanya, aktifnya kelamin sekunder ya, apa ya namanya istilahnya tuh. Hormon-hormon seksual. Iya iya, hormon seksual. Dan itu, Kalau dari saya pribadi, akil iya, dan balik itu akal ini kan masalahnya. Jadi dia sudah mampu
memahami dalam kehidupan itu ya, dari segi pemikiran dan akalnya mana yang baik dan mana yang buruk. Iya. Jadi Kalau tidak harus disertakan dengan kemampuan dari reproduksi ya, daripada sudah kemampuan membuahi. Nah, gitu. ya betul. Ya. Nah, Pak iya, Jeffrey jadi lebih ke arah dalam pandangan Islam yang disebut secara akil balik itu sangat filsafat luas. ya. Iya, Iya. gitu Bang Mario Teguh. Iya Silakan, sih. makasih. Lanjut. Iya. Iya. Ya, benar, Iya, Maria. Bang. Apa namanya, kalau saya melihat tadi yang dijelaskan Pak Jeffrey itu lebih ke arah kemampuan menanggapi mungkin ya Pak Jeffrey ya. Iya. Ya kan, karena akil balik itu memang sudah dihadapkan kepada sebuah keputusan nanti kan, gitu kan. Sehingga dengan kemampuan menanggapi tadi, ya kan, ketika orang udah akil balik sudah mampu untuk mengambil satu keputusan tertentu kan gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau dilihat dari reproduksi itu memang salah satu indikator kalau menurut saya, Iya, ya kan? Ya, bagian dari indikatornya ya. Maka akil balik itu kan disebut kematangan sebenarnya kan, kematangan organ. Benar. Itu anunya. Ya kan, Pak Jeffrey. Iya. Kemudian juga benar, ada kematangan secara akali, ya kan, kemampuan berpikir gitu loh. Iya betul. Ya kan, sehingga tadi saya agak kurang sependapat ketika anak-anak di bawah umur ya, kita katakan di bawah umur tuh sudah menikah itu memang malah tidak lazim gitu ya. Iya. Karena secara fisik is oke lah dia dikatakan akil balik, sudah masuk ke wilayah itu. Tapi secara kemampuan berpikir, mengambil keputusan belum cakap kayak itu kan. Jadi akil balik tuh secara pubertas dan juga kecakapan. Ada yang memang udah akil balik umur 20 lebih juga belum cakap, ya itu nggak masuk juga kategori akil balik karena tidak cakap gitu. Itu masalahnya. Jadi tidak hanya dilihat dari satu aspek gitu. Iya gitu. Ya, jadi nikah di bawah umur tetap saja sebenarnya masih dalam tanda tanya kalau kalau inilah gitu. Di pemikiran para ulama itu untuk tidak sesuai dengan pertumbuhan manusia, sesuai dengan proses-proses di dalam suatu kematangan di dalam melihat dunia dan lingkungan itu, ada semacam fatwa lah ya, ada semacam fatwa dari para ulama bahwa ideal orang nanti disebut akil balik itu pada usia 15 tahun hingga 17 tahun lah. Iya. Gitu. Jadi ini dia sudah menyangkut bahwa seseorang yang betul-betul hidup dalam suatu lingkungan yang baik dan itu dia akan mampu mencapai suatu kemampuan berpikir ya, kemampuan berpikir dalam melihat dirinya ya, dalam melihat suatu tatanan kehidupan, di dalam melihat suatu pandangan-pandangan agama itu diputuskanlah di usia gitu. Ya artinya ini ya harus juga dibarengi dengan moral lah ya. Nah, yang membentuk moral kita kan sebagai seorang Muslim tentu adalah Islam ya, hukum Islam ya Bang Jeffrey ya. Nah, jadi walaupun ada istilahnya natural, tapi natural itu juga harus dibarengi dengan moral. Seperti itu. Betul. Jadi natural dan moral. Nah, makanya kan gini juga sih kalau mungkin hampir di seluruh dunia kali ya, ketika gini terkait dengan apa istilahnya ya, kecakapan hukum ya, katakan demikian ya. Iya. Nah, seorang perempuan itu atau seorang istri misalkan ya bisa melakukan janjian dengan pihak lain tanpa didampingi suami kan, karena dianggap istri tidak cakap kan begitu. Iya betul. Iya kan. Jadi harus ada suaminya gitu. Ketika istri mau mengajukan kredit dan lain sebagainya harus ada suaminya kan, karena dianggap perempuan itu tidak cakap kan gitu ya. Dan memang
Ini menarik sekali gitu kan, artinya kalau di dalam ajaran Islam itu kan memang laki-laki kan pemimpin wanita itu kan, Iya. maka memiliki kelebihan itu ya, kelebihan kecakapan dan lain sebagainya kan gitu ya. Tapi apa yang disampaikan, tapi apa yang disampaikan oleh Bang Jeffrey tadi memang menjadi tambahan inspirasi saya lah, Bang Rahman, untuk membuat video yang untuk kajian berikutnya tuh part 2-nya mungkin akan ditambahkan seperti itulah ya kan. Itu menarik sekali informasinya. Lebih kaya Karena nanti kan. iya dewasa juga dalam hal berpikir ya kan. Jadi tidak hanya dewasa dalam hal reproduksi ya kan. Iya. Itu benar yang dikatakan Bang Rahman tadi, itu adalah Iya. kematangan dalam segala aspek. Ya kematangan. Iya, Itu benar itu. Itu clear itu. Oke. Ini dicatat nih. Nanti kalau di sini ada acara di live aja, itu Maria di Al Kafi. Iya.